Jangan bingung memilih presiden pada pemilu 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Saya punya kriteria jitu. Cuman kriteria ini bukan kriteria formal berdasarkan pasal 6 dan 6A Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun Undang-Undang Pemilu. Kriteria yang saya tawarkan ini adalah kriteria tidak resmi, tetapi menurut pemahaman saya bisa ditangkap oleh masyarakat umum. Dan ini saya dasarkan juga pada pandangan masyarakat umum tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan itu biasanya yang mereka pilih. Ada 7 kriteria yang saya tawarkan, tetapi saya bagi dalam 2 kategori. Kategori pertama yaitu saya sebut kondisi subjektif. Kondisi subjektif adalah keadaan yang ada di dalam diri para calon. Jadi ada 3 calon presiden kita, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Jadi ada di dalam diri mereka. Yang kedua, kondisi objektif. Kondisi objektif itu adalah kondisi yang ada di luar diri mereka, tetapi terkait dengan diri mereka. Kondisi subjektif itu ada 4. Yang pertama, tinggi badan. Jika satu-satunya dijadikan kriteria calon presiden dan akan diterima, maka yang tertinggi diantaranya adalah Ganjar Pranowo. Itu artinya kalau itu kriteria satu-satunya, maka yang menjadi presiden kita adalah Ganjar Pranowo. Yang kedua, usia. Kalau yang satu-satunya menjadi kriteria adalah usia, maka presiden kita adalah Prabowo Subianto. Mengapa? Karena dia yang tertua. Beliau lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Artinya sekarang ini usia beliau 72 tahun lebih 2 bulan. Baru disusul Ganjar Pranowo pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Sekarang beliau berusia 55 tahun lebih 2 bulan. Dan terakhir Anies Baswedan yang lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969. Atau sekarang ini berusia 54 tahun lebih 7 bulan. Yang ketiga adalah berat badan. Saya melihat di antara ketiganya yang lebih berat badannya adalah Anies Baswedan. Baru disusul Pak Prabowo, dan baru terakhir Pak Ganjar. Jadi kalau itu satu-satunya kriteria berat badan, maka yang menjadi presiden kita adalah Anies Baswedan. Yang keempat, cara mengatasi masalah. Yang saya maksudkan adalah cara mereka mengatasi masalah pada waktu mereka menjabat. Jadi dalam hal ini Anies pada waktu dia jadi gubernur DKI Jakarta, kemudian Ganjar Pranowo juga pada waktu jadi gubernur. Nah, cara mengatasi masalah yang sering kita saksikan kepada Anies adalah dengan kata-kata. Apapun masalah, itu biasanya diatasi dengan untaian kata-kata indah dengan penjelasan-penjelasan yang logis, dan kalau kita tidak hati-hati, kita terjerumus di dalamnya. Contoh, pada waktu banjir di Jakarta, dia katakan, banjir itu diparkir di taman. Lalu banjir itu karena hujan yang dari langit itu dialihkan ke laut. Padahal sebenarnya air hujan itu tidak perlu dialihkan ke laut melalui gorong-gorong atau melalui pipa besar, tetapi dimasukkan ke dalam tanah. Itu sunatullah katanya. Dari segi kata-kata boleh dikatakan Anies jagonya. Kemudian kalau misalnya ukurannya kerja. Nah, saya melihat di sini yang menang atau unggul adalah Ganjar Pranowo dan mungkin disusul oleh Prabowo Subianto. Karena kita melihat Ganjar Pranowo, dia biasanya mengatasi masalah, begitu dilaporkan kepada dia baik melalui media sosial maupun secara langsung, biasanya diteliti, diselidiki di mana akar masalahnya, lalu dirumuskan solusi dan dieksekusi, dan mirip-mirip dengan Pak Jokowi. Itu kondisi subjektif. Yang kondisi objektif terdiri atas 3, yaitu pengalaman kerja menjadi gubernur. Dan dalam hal ini Anies dan Ganjar sama-sama punya nilai sempurna. Tetapi kalau misalnya dilihat lamanya, maka yang menang adalah Ganjar, karena Ganjar 2 periode di Jawa Tengah, sedangkan Anies Baswedan hanya 1 periode. Kalau kriterianya menjadi anggota DPR, maka yang unggul di sini adalah Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena ada beberapa periode dia menjadi anggota DPR RI, bahkan ketua komisi. Sedangkan Anies Baswedan tidak pernah menjadi
anggota DPR, demikian juga Prabowo Subianto. Jadi kalau itu misalnya satu-satunya kriteria kita, maka presiden kita sudah jelas Ganjar Pranowo. Lalu yang terakhir, program kerja dan kenyataan atau pelaksanaan dari program kerja itu. Saya percaya bahwa ketiga calon presiden kita ini pada waktu mereka menjabat, dalam hal ini Anies Baswedan dan Ganjar sebagai gubernur, kemudian Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, mereka punya program yang bagus pada wilayah kerjanya masing-masing. Pasti baik bagi masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya, disinilah perbedaannya. Kita melihat bahwa program yang dilakukan oleh Anies dalam kenyataannya nyaris tidak terlihat. Apa yang dikatakannya pada waktu menjadi gubernur DKI Jakarta, program rumah 0%, program OKOC, untuk membuat sekitar 200.000 anggota masyarakat menjadi pengusaha. Pada akhir masa jabatan ternyata tidak ada. Demikian juga dengan rumah 0%, pada akhir masa jabatan tidak ada. Sedangkan Ganjar pada kenyataannya ada. Dan itu bisa dilihat dalam laporan-laporan, demikian juga bisa dilihat dengan mata. Nah, sedangkan Pak Prabowo kita percaya bahwa dia sudah melakukan itu. Tetapi kalau perbandingan antara apa yang diprogramkan dengan apa yang sudah dilaksanakan yang menjadi ukuran, ada kemungkinan bahwa yang menjadi juaranya adalah Ganjar Pranowo, baru disusul oleh Prabowo Subianto. Nah, dari ketujuh kriteria itu nanti bisa dihitung, bisa dijumlahkan. Berapa poin Anies, berapa poin Pak Prabowo, berapa poin Pak Ganjar Pranowo. Silakan hitung sendiri. Dan kalau Anda setuju, marilah kita memilih mereka berdasarkan poin-poin itu. Secara kasar saya menghitung bahwa jumlah yang lebih banyak adalah Ganjar Pranowo. Tetapi Anda bisa tidak setuju dengan pendapat saya. Bahkan Anda bisa juga membuat kriteria baru yang mungkin menjadi bahan masukan bagi masyarakat. Karena pada umumnya masyarakat itu tidak terlalu memperhatikan itu kampanye, demikian juga debat presiden, yang mereka lihat biasanya apa yang ada di depan mata, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengarkan, dan itulah yang menjadi alasan bagi mereka nanti untuk memilih seseorang menjadi presiden. Namun jika ada komentar, silakan tulis di kolom komentar.